again with another video for Miss Trend TV Indonesia with me, Fanny Julieta. So di video kali ini tuh pasti adalah salah satu video yang pengen banyak banget orang tahu, karena permasalahan kulit yang satu ini adalah kayak permasalahan kulit musuhnya semua orang, yaitu adalah jerawat. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang cara kita merawat jerawat. Well, sebelum itu kita lihat dulu nih 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai jerawat, dan semoga aja pertanyaan itu kayak menjawab pertanyaan yang ada di benak kalian tentang cara merawat jerawat dan cara menghilangkan jerawat. So pertanyaan pertama yang paling sering banyak banget ditanya adalah sebenarnya apa sih penyebab utama dari acne ini? Jadi penyebabnya itu sebenarnya ada banyak banget. Yang pertama itu karena sebum yang berlebih, pubertas karena perubahan hormonal, pori-pori tersumbat karena jarang eksfoliasi, bakteri P. acnes yang menyebabkan reaksi peradangan yang dapat menyebabkan jerawat, kebiasaan makan, dan juga stres. Dan yang kita bisa lihat di sini sebenarnya jerawat itu sangat-sangat kompleks dan banyak faktor yang berbeda dapat menyebabkan jerawat. Lalu pertanyaan kedua yang paling banyak juga sering ditanyain adalah sebenarnya apa aja sih jenis-jenis dari jerawat itu? Jadi sebenarnya jenis-jenis jerawat itu ada 4. Yang pertama, ini ada yang namanya jerawat papula. Jadi jerawat ini merupakan jerawat yang agak menonjol kayak benjol gitu, dengan biji-bijian atau matanya itu tapi nggak bernanah. Tipe jerawat seperti ini tuh agak susah untuk diekstrak, karena kalau misalnya yang ada ujungnya yang ada nanahnya gitu kan mudah ya diekstraknya. Nah kalau tipe yang seperti ini tuh agak sulit untuk diekstrak, maka dari itu direkomendasikan banget untuk memakai skincare yang sesuai dengan tipe acne tersebut agar mudah dihilangkan. Lalu yang kedua ada jerawat pustula, yang dimana jerawat yang satu ini tuh tipe yang bernanah, dan kalau misalnya diekstrak di waktu yang tepat, saat ada keluar nanah yang berwarna kuning gitu, mereka akan memudar dengan cepat. Tapi kalau misalnya enggak dengan cepat diekstrak, mereka bakal meninggalkan bekas jerawat. Lalu yang ketiga ada jerawat nodul. Jadi jerawat nodul itu yang dimana tipe jerawat ini tuh terlihat memerah pada permukaan, disebut sebagai nodular. Jerawat ini tuh seperti benjol-benjol di bawah permukaan kulit tapi tidak terinflamasi. Lalu yang terakhir ada juga nih tipe jerawat yang mirip sama jerawat sinodular tadi, yaitu adalah tipe jerawat cystic, tapi mereka merah dan juga terinflamasi. Lalu setelah tadi kita juga tahu pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya tentang jenis-jenis acne, lalu gimana sih sebenarnya cara kita untuk menghilangkan jerawat ini? Nah, untuk jerawat yang nodular dan juga yang cystic ini, ada baiknya kalau misalnya kita langsung pergi ke dokter kulit untuk mendapatkan resep yang sesuai dengan kondisi kulit kita, dan juga supaya nggak makin parah dan malah akan meninggalkan bekas jerawat. Tapi juga ada sebenarnya ingredients yang terkenal ampuh menangani jerawat-jerawat seperti ini dan juga sering banget diresepkan sama dokter, yaitu adalah benzoyl peroxide. Yang dimana benzoyl peroxide ini mengobati jerawat dengan reaksi antibakteri melalui oksigen aktif. Namun benzoyl peroxide ini juga karena dia sangat-sangat strong, jadi dia itu bisa mengiritasi kulit kalau misalnya dia dipakai dengan jumlah yang terlalu banyak. Jadi pastikan kalau misalnya kalian menggunakan benzoyl peroxide ini sesuai dengan yang diresepkan dengan dokter dan dalam konsentrasi rendah, dan juga pastikan untuk kulit kalian itu selalu terhidrasi dan juga selalu lembab. Next ingredient untuk jerawat juga ada yang namanya retinol dan juga retina. Keduanya ini adalah salah satu jenis dari vitamin A dan membantu menghilangkan kayak sel-sel kulit mati, terus juga mempercepat proses dari pergantian sel-sel kulit, terus juga regenerasi kulit. Tapi retinol dan retinol ini juga dapat mengiritasi kulit kalau misalnya dipakai dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi pastikan kalau misalnya digunakan dalam konsentrasi yang rendah juga. Lalu untuk next ingredients juga ada salicylic acid, yang juga merupakan chemical exfoliant yang fungsinya untuk mencegah pori-pori kita itu supaya enggak tersumbat. Ingredients itu sebenarnya lebih efektif daripada AHA karena dia ini adalah oil soluble, artinya lebih mudah menembus lapisan lipid kulit. Ingredients lainnya juga ada sulfur atau belerang, yang dimana dia ini bisa mencegah yang namanya produksi sebum berlebih pada kulit, sehingga kulit kita nggak makin berminyak banget. Kalian bisa menggunakan sulfur ini dalam jumlah yang kecil agar mencegah jerawat itu nggak makin berkembang. Lalu juga ada ekstrak propolis atau propolis extract, yang dimana terkenal juga bisa untuk mengatasi jerawat. Ini juga memiliki efek antibakteri yang kuat, sehingga dia ini bisa banget melawan bakteri jerawat. Ini juga bisa menciptakan kayak penghalang kulit yang kuat atau skin barrier-nya itu bisa lebih diperkuat lagi dengan si propolis extract ini. Jadi pastinya kalau misalnya skin barrier kita itu kuat, pastinya jerawat itu juga nggak bakalan sering datang ke kulit kita, karena kulit kita itu jauh lebih sehat. Lalu next ada rekomendasi produk yang ampuh untuk mengatasi jerawat. Yang pertama kita ada By Strength Vitamin A Amazing Bakuchiol Night Cream. Produk ini itu bisa banget memperbaiki kerutan dan mencegah tanda-tanda penuaan lainnya tanpa mengiritasi kulit. Ini tuh adalah krim untuk kalian yang masih pemula ya tapi udah menunjukkan tanda-tanda penuaan dini. Jadi krim ini tuh merupakan krim malam hypoallergenic dan treatment yang bisa kalian pakai thick atau tebal-tebal dan akan menempel di wajah kalian selama kalian tidur. Ingredients di dalamnya itu diformulasikan dengan 2 bahan efektif untuk mengatasi jerawat, yaitu ada retinol dan juga bakuchiol. Krim ini tuh bisa dipakai semalam selama kita tidur. Itu kayak krim yang sempurna banget untuk mengatasi jerawat, karena krim ini tuh bisa memperbaiki tekstur kulit dan juga meningkatkan elastisitas dari kulit kita. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menggunakan krim ini, karena krim ini mengandung yang namanya retinol,
internal, jadi nggak boleh dipakai sama vitamin C yang berkonsentrasi tinggi atau juga dengan eksfoliasi yang lain. Direkomendasikan juga dipakai untuk hanya malam hari aja karena di ini ada retinalnya tadi, jadi lebih sensitif sama sinar matahari, dan kalau misalnya di pagi harinya tetap harus pakai sunscreen. Rekomendasi produk yang kedua, ini ada by Wishtrend Sulfur 3% Clean Gel. Sulfur 3% Clean Gel ini adalah gel penghidrasi yang membantu mencegah jerawat, membuka pori-pori dan mengendalikan jerawat yang ada. Ingredients dalamnya ada kolloidal sulfur yang bisa menembus pori-pori untuk menyerap minyak berlebih dan mengeringkan sel-sel kulit mati untuk membuka pori-pori yang tersumbat. Juga karena sifat antiinflamasi dan antibakterinya, ini tuh bisa membersihkan pori-pori bakteri yang dapat menyebabkan jerawat dan mencegah perkembangan bakteri baru pada kulit. Produk ini mengandung dua bahan penghidrasi yang bagus banget, yaitu ada sodium hyaluronate dan juga tocopherol untuk mencegah kekeringan pada kulit. Ini tuh direkomendasikan banget bagi kalian yang memiliki kulit yang berjerawat dan juga kulit yang berminyak. Jadi kayak acne prone skin dan juga oily to combination skin. Direkomendasikan banget produk ini. Lalu rekomendasi produk yang ketiga, ini ada yang by Wishtrend Polyphenol in Propolis 15% Ampule. Jadi ampule ini mengandung ekstrak Hawthornia cordata yang efektif dalam menenangkan jerawat daripada air dan 5% propolis dengan efek antioksidan yang kuat. Produk ini bisa menghilangkan jerawat dan kulit sensitif melalui efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga. Jadi produk ini juga bagus untuk jerawat dan juga untuk skin barrier kalian. Oke Wishtrenders, jadi segini aja untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang jerawat dan gimana cara ngatasinnya. Terus ada juga rekomendasi-rekomendasi produknya. Kami harap video ini bisa membantu kalian semua untuk mengatasi jerawat. Dan juga jangan lupa untuk nonton video kita selanjutnya ya. See you guys next time on our next videos. Bye bye.